Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Semua dalam keadaan sehat ini. Sehat dok, alhamdulillah dok. Ya, baik. Pagi ini kita masuk ke suatu makalah tentang permasalahan masalah gangguan pencernaan dan penyerapan bahan gizi dari makanan atau kita sebut dengan maldigestion dan malabsorption of nutrition. Mungkin kalau istilah ini merupakan hal yang biasa, mungkin kita juga sudah biasa mendengarkannya, tapi mungkin kita mulai dari bagaimana saluran makanan itu secara anatomi kita ketahui. Saluran makanan itu dari saluran makanan bagian atas, yang dimulai dari mulut, esophagus, lambung, dan duodenum. Kemudian ada ligamentum treat, ini yang dimasukkan dalam hal ini, kita masukkan dalam hal ini karena ligamentum treat ini adalah batas antara saluran makan bagian atas dengan makanan bagian bawah. Makanya nanti kalau kita melihat adanya PSMBA, itu batasnya adalah ligamentum treat. Jadi ada pada saluran makan bagian atas, itu kita sebut bila dia berada secara anatomi di atas ligamentum treat. Ligamentum treat ini sendiri berada di duodenum atau di sepertiga bagian daripada duodenum. Kita tahu duodenum itu ada 4 bagian, maka ligamentum treat itu ada berada di bagian ketiga dari duodenum. Kemudian saluran makan bagian bawah, jadi di bawah daripada ligamentum treat itu sampai ke rektum, kita sebut dengan saluran makanan bagian bawah. Dimulai dari ileum, ileum, cecum, dan kolon. Kolon itu ada ascendens, transversum, descendens, sigmoid, dan rektum. Ini adalah secara anatomi bagaimana saluran makan itu nanti pada akhirnya dimulai dari saluran makan bagian atas dan berakhir di bawah atau di rektum. Mungkin kita ingatkan kembali beberapa fungsi daripada saluran cerna adalah kita melihat dari mulut ya, itu biasanya untuk mengecap, mengunyah, dan membentuk bolus makanan sehingga terbentuk dan bisa untuk ditelan. Dibantu dengan adanya saliva atau air liur kita. Ini dianggap sebagai pelumas untuk membilas dan membantu pencernaan daripada makanan. Makanan akan masuk ke dalam esophagus, dan esophagus ini sebuah tabung, ya, jadi tanpa ada melakukan apapun, hanya sebagai tempat transportasi daripada makanan. Makanan yang masuk itu terus akan berpengaruh terhadap hati dan empedu. Biasanya akan menimbulkan pengeluaran atau ekskresi, baik itu pencernaan lemak, metabolisme lainnya, ataupun detoksifikasi. Nah, sebelumnya tentunya makanan akan dari esophagus akan masuk ke dalam lambung bagian proksimal, dan ini biasanya tempat penyimpanan daripada makanan itu. Akan mengalir ke bagian distal, dan di sini akan terjadi persiapan untuk pencernaan, karena ini adalah tempat dari pintu masuknya ke duodenum, atau kita sebut dengan pyloric ring daripada lambung. Dan nantinya akan masuk ke dalam duodenum. Nah, sebelum masuk ke duodenum, di sepertiga bagian duodenum itu ada satu yang kita sebut dengan ampula pateri, sambungan daripada saluran empedu ke duodenum, sehingga asam empedu yang dihasilkan oleh hati dan empedu bisa masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan makanan. Kemudian di sebelah kanan daripada empedu tadi akan ada pankreas. Pankreas ini akan menghasilkan enzim pencernaan. Setiap ada makanan yang masuk, maka pankreas akan terangsang untuk mengeluarkan enzimnya, ya, sehingga bisa bercampur ke dalam duodenum dan bercampur pencernaan daripada makanan. Kemudian makanan itu akan masuk ke dalam usus halus, di mana usus halus fungsinya adalah untuk pencernaan dan absorpsi. Mungkin kita akan cerita pada hari ini masalah pencernaan absorpsi dan hubungkan dengan usus halus. Kemudian akan masuk ke kolon, ya kan, pada juga ada absorpsi di situ, akhirnya akan terjadi ekskresi di rektum. Nah, secara fisiologi sebenarnya saluran makanan itu hanya berupa saluran atau berupa tempat penyimpangan atau kantong-kantong, atau akan terjadi pencernaan. Ya. Di situ pengaruhlah motilitas, sekresi enzim, kemudian kemampuan absorpsi dan ekskresi. Nah, motilitas inilah yang biasa kita dengar nanti pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, apakah motilitasnya ringan, normal, atau tinggi, atau bahkan tidak ada motilitas. Itu bisa kita dengar melalui stetoskop biasanya. Dan motilitas ini biasanya untuk menggiling, mendorong, dan mencampur. Jadi kalau makin kuat motilitasnya, tentunya penggilingan, pendorongannya, pencampurannya semakin kuat. Hasilnya kadang-kadang bisa menimbulkan tanpa bentuk daripada feses itu.
Kemudian dari pencernaan tadi akan mengeluarkan sekresi beberapa enzim-enzim, air dan asam. Nah, keduanya ini akan mencampur daripada makanan tadi. Nah, pada akhirnya fisiologi secara saluran makanan adalah bagaimana diabsorpsinya. Makanan-makanan itu berupa melalui villi akan masuk ke dalam darah dan akan masuk ke dalam energi daripada kita semua. Nah, sisanya tentunya akan kita keluarkan melalui ekstresi dalam bentuk tinja. Ada beberapa faktor anatomi fisiologi pencernaan yang berpengaruh terhadap pencernaan atau absorpsi. Yang pertama adalah area permukaan yang panjang dan luas. Ini penting ya. Walaupun abdomen itu kecil ya, hanya 9 regio di situ, tapi ternyata dia sangat luas ya, hampir 12 juta dikali 10⁻³ cm. Ya bayangkan saja itu panjangnya. Itu terdiri daripada di mulut, itu ada gigi dan lidah, serta adanya amilase, enzim amilase yang mempengaruhi untuk hidrolisa, yang dipengaruhi oleh adanya air. Kemudian dari lambung, itu fungsinya adalah untuk menggiling, mencampur, dan mendorong, sehingga dalam bentuk bolus-bolus yang lebih kecil yang bisa masuk ke dalam duodenum. Nah, di dalam lambung ini ada asam yang kita sebut dengan asam klorida ya, Cl misalnya. Kemudian juga ada enzim pepsin. Ini berpengaruh terhadap untuk penarikan cairan dan pemecahan cairan. Kemudian ada juga hati dan saluran empedu ya. Di sini akan keluar cairan empedu. Dan dari pankreas akan keluar beberapa enzim, di antaranya amilase, lipase, dan tripsin. Ya, ini juga berpengaruh terhadap hasil daripada pencernaan. Dan di usus akan timbul akan ada yang kita sebut dengan absorpsi, di mana ini berpengaruh terhadap adanya motilitas, di mana villi dan bentuk daripada makanan itu sudah harusnya bisa diserap. Nah, oleh karena itu diambil kesimpulan bahwa fungsi mencerna itu adalah pertama untuk akomodasi, mana lambung sebagai tempatnya, kemudian pencernaan, usus 12 jari atau duodenum dan bawahannya, kemudian absorpsi itu ada usus halus, dan tentunya ekskresi itu bentuk daripada akhir daripada kolon. Kita masuk ke bab kita, itu masalah maldigesti dan malabsorpsi. Secara sederhana tentunya kata-kata itu adalah berupa gangguan pencernaan, ya, di pencernaan, dicernanya makanan yang terganggu, kemudian gangguan penyerapan daripada bahan-bahan makanan. Jadi maldigesti merupakan kegagalan dari proses kimia dan pencernaan yang terjadi di mukosa halus atau lumennya, disebabkan oleh karena kekurangan enzim, baik itu lipase yang ada dari pankreas atau laktase. Sedangkan malabsorpsi adalah sindrom suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh gangguan penyerapan salah satu atau beberapa zat nutrisi di usus halus, atau juga merupakan kegagalan dari mukosa usus untuk mengabsorpsi makanan-makanan yang sudah dicerna tadi. Nah, kita masuk ke maldigesti, yaitu berupa gangguan pencernaan. Itu kegagalan daripada proses kimia dari pencernaan yang terjadi di mukosa usus dan disebabkan oleh kekurangan enzim lipase pankreas atau laktase usus yang diperlukan bagi pencernaan. Jadi dalam hal ini, dalam hal pencernaan ini yang paling penting adalah enzim-enzim yang berada di pankreas. Nah, ini terbagi atas dua, baik berupa intoleransi alergi ataupun intoleransi non alergi. Sedangkan intoleransi alergi adalah alerginya makanan, misalnya kacang-kacangan, ikan, atau produk kedelai lainnya. Nah, keluhan gastrointestinal yang terjadi biasanya disertai dengan reaksi alergi. Jadi akan lebih mudah bila terjadi ini masalah gangguan pencernaan. Kemudian intoleransi yang berdasarkan bukan non-alergi atau defisiensi enzim yang menyebabkan gangguan pencernaan tadi. Ini biasanya karena makan tertentu tidak dapat dipecah karena tidak tersedianya cukup enzim yang sesuai. Contohnya intoleransi laktosa. Kemudian juga adanya defisit enzim yang disebabkan oleh penyakit organik, misalnya insufisiensi pankreas. Jadi kegagalan daripada pankreas untuk menghasilkan enzim itu disebabkan oleh adanya gangguan di pankreas. Ini beberapa penyebab yang menunjukkan adanya terjadinya maldigestin. Pertama, gangguan pencernaan karena insufisiensi pankreas tadi kita sebutkan. Ini karena pankreas itu berperan terhadap karbohidrat, protein, dan lemak. Dan bisa terjadi biasanya pada pasien-pasien dengan radang-radang organ, kemudian juga atau penyakit-penyakit pankreas lainnya ya, misalnya kronik pankreatitis misalnya, atau pas operasi ya, itu juga bisa berpengaruh terhadap gangguan pencernaan. Kemudian gangguan pencernaan karena gangguan fungsi biliar misalnya,
Kita tahu asam empedu dihasilkan oleh biliar. Dia fungsinya adalah untuk menyerap lemak dari makanan. Nah, lemak yang dikeluarkan yang tanpa dicerna, atau ini yang kita sebut dengan tinja yang berlemak tadi, atau steatocystase misalnya. Ini dapat disebabkan oleh misalnya batu empedu ya. Kemudian hepatitis, jadi asam apa yang berasal dari hati misalnya, atau penyakit organik lainnya. Kemudian gangguan pencernaan di usus yang menyebabkan maldigestion, gangguan pencernaan tadi. Ini biasanya menyebabkan penurunan enzim-enzim seperti enteritis misalnya. Jadi atau penyakit Crohn. Ya, penyakit Crohn ini masuk ke dalam penyakit-penyakit yang autoimun misalnya. Ini akan terjadi gangguan di usus sehingga pencernaan juga akan terganggu. Kemudian beberapa penyakit celiac misalnya. Ini adalah bawaan, ada ketidakmampuan atau alergi atau autoimun dari gluten tadi. Kemudian juga bisa juga peradangan pada ini disebabkan oleh adanya peradangan di usus kecil, ya sering juga di usus kecil, tapi penyakit Crohn ini juga bisa mulai dari esofagus sampai ke kolon. Ini bisa juga ini penyakit Crohn ini. Sehingga keluhan yang itu adalah adanya diare kronik biasanya, kemudian perut kembung, kemudian juga berlendir, tinja, berlemak, kadang-kadang bisa juga berdarah kalau penyakit Crohn. Kehilangan nafsu makan dan badan mual dan kelelahan. Contoh sederhana daripada gangguan pencernaan adalah gangguan pencernaan karbohidrat. Contohnya, sebetulnya karbohidrat seperti laktosa atau fruktosa. Bila terjadi gangguan pencernaan, maka karbohidrat tadi tidak dicerna. Ini akan menimbulkan fermentasi yang banyak oleh bakteri saat melewati usus halus ya. Nah, ini akan menimbulkan gas sehingga makanya kadang-kadang keluhan daripada gangguan pencernaan karbohidrat yang menonjol adalah gembungnya karena banyak gasnya, sebah ataupun sakit perut. Nah, ada beberapa gejala gangguan pencernaan atau malnutrisi ini. Bisa biasanya mual, terkadang bahkan muntah. Ini yang sebetulnya menjadi perhatian ya. Kalau sudah muntah, berarti pasien sudah sangat membutuhkan pertolongan. Ini minimal sudah pasang infus lah minimal. Kembung atau perut terasa kram, misalnya, atau nyeri atau sakit perut. Bisa diare. Diare ini bisa juga kadang-kadang sampai diare yang berlendir dan berdarah. Atau juga kadang-kadang sembelit karena motilitas yang terganggu, bahkan tidak mengeluarkan tinja sama sekali. Atau sebah ya, rasa penuh misalnya. Diisi makan sedikit sudah terasa penuh. Ya, perut rasanya kenyang terus, itu masuk dalam sebah. Atau kalau kita lihat dari tinjanya, ada feses yang berlemak. Jika ada kecurigaan tadi, ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita kerjakan. Pertama, tes napas untuk dugaan intoleransi laktosa atau fruktosa. Jadi dengan bernapas, kita bisa mengetahui keadaan laktosa atau fruktosa. Nah, tes napas ini yang sekarang digunakan untuk pemeriksaan Helicobacter pylori ya, yang kita sebut dengan UBT misalnya, urea breath test. Jadi tes napas itu sekarang sudah banyak juga digunakan di berbagai tempat ya. Kemudian pemeriksaan darah dan tentunya urin dan feses pemeriksaannya. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganan malnutrisi ini sederhana saja sebetulnya kalau dibicarakan. Apa pendekatan terapinya? Ya berdasarkan penyebabnya. Karena banyaknya tadi kan cukup banyak ya. Nah, kalau penyebabnya bisa diatasi, biasanya akan terjadi perbaikan yang tepat dan cepat, bisa begitu. Nah, jika penyakit itu adalah penyakit organik yang ada kelainan di organ, apakah di pankreas, apakah di kandung empedu, atau di liver, maka tujuan pengobatan itu adalah untuk mengobati penyebab yang mendasarinya. Jadi penyebab itulah yang kita dasari. Makanya kadang-kadang kita kesulitan juga kalau keluhan-keluhannya itu banyak, tapi tidak sesuai dengan organ yang terlibat. Ini yang menjadi perhatian. Nah, secara umum penanganan malnutrisi adalah mengatur diet kembali, atasi intoleransi makanan tadi, kemudian hindari makanan yang tidak bisa dicerna dengan baik atau yang membuat kita alergi. Nah, ini biasanya pertanyaan ini analisisnya ini ke pasiennya, dan biasanya pasien juga kesulitan juga itu kadang-kadang. Makanya kalau pasien datang dengan keluhan-keluhan malnutrisi ini, kita akan bertanya masalah makanan yang baru dimakan atau makanan yang sering membuat dia menimbulkan keluhan, misalnya gitu. Nah, ada beberapa diet yang bisa dikerjakan pada pasien ini, yaitu diet dengan mengurangi pemicunya. Jadi pemicunya apa, kita sampaikan ke pasiennya untuk bisa dihindari. Nah, ini biasanya pada kasus-kasus intoleransi fruktosa, misalnya gitu. Kemudian kita bisa juga mengatur diet dengan secara ketat.
Jadi menghapus total pemicunya atau pemberian enzim yang hilang dari luar. Jadi kalau kita rasa dengan beberapa pemeriksaan terbukti bahwa enzim itu tidak normal atau berkurang, maka beberapa enzim pankreas itu bisa juga diberikan. Sekarang kan sudah banyak juga obat-obatan yang berisi enzim-enzim sehingga pemberiannya bisa kita berikan pada pasien-pasien seperti ini. Kemudian kita masuk ke bab malabsorpsi. Jadi malabsorpsi tadi adalah gangguan penyerapan. Ya, kita tahu bahwa fungsi saluran cerna dan bahan-bahan gizi yang masuk sampai ke tinja itu banyak penyebabnya. Biasa penyakit sistem saluran cerna itu nomor satu yang menyebabkan daripada gangguan penyerapan itu. Nah, gangguan fungsi saluran cerna tadi akan mengganggu fungsi pencernaan. Nah, gangguan fungsi pencernaan akan menimbulkan gangguan fungsi absorpsi. Maka sekarang mungkin kesulitan sekali kita untuk membagi maldigesti dengan malabsorpsi. Tapi mungkin secara garis besar bisa kita bagi. Tapi secara alamiah kita kesulitan sekali itu untuk membaginya. Ya, apakah ini suatu gangguan pencernaan atau ini gangguan suatu absorpsi? Kadang-kadang bisa bertumbang tindih, gangguan pencernaan menimbulkan gangguan absorpsi. Kalau sudah absorpsinya terganggu, kadang-kadang saluran cerna juga terganggu. Jadi memang sekarang disebutlah ini semuanya, keduanya ini kita sebut dengan malabsorpsi saja. Jadi di dalam malabsorpsi itu sudah ada nanti maldigesti, misalnya gitu. Nah, sindrom malabsorpsi ini adalah bila beberapa bahan-bahan yang penting yang dibutuhkan tubuh tadi bisa lolos sampai ke tinja. Maka pemeriksaan tinja itu jadi agak menjadi penting pada pasien-pasien dengan sindroma malabsorpsi. Nah, pembagian kelompok penderita secara klinis dari sindrom malabsorpsi adalah sindrom malabsorpsi dengan gejala malabsorpsi yang menonjol, tentunya diare dan diare. Jadi diare dan diare ini menjadi klinis penting dari diagnostik suatu malabsorpsi. Yang malabsorpsi tadi sudah gabunglah dalamnya adalah maldigesti. Ini penting sekali. Jadi arah kita ke anamnesis juga adalah mengarahkan kita suatu diare ya, atau mencret ya bahasa sederhananya kita. Nah, tentunya tanda dan syarat daripada diare itu juga mesti ada ya. Diare ini bisa akut, bisa juga kronik. Biasanya kalau di bawah 2 minggu itu bisa kita sebut dengan akut, tapi kalau di atas 2 minggu biasanya sudah kita sebut dengan kronik. Dan biasanya malah malabsorpsi ini jarang yang akut, jarang. Biasanya dia kronik biasanya. Dan inilah menimbulkan problem klinis yang besar. Beberapa bahan gizi itu akan menimbulkan gejala-gejala yang menonjol pada beberapa pasien. Nah, kalau terjadinya penonjolan gejala-gejala klinis tadi, maka inilah biasanya pasien baru datang ke kita untuk memohon diagnostik yang kita berikan. Nah, kemudian bisa juga dengan problema yang ringan ya. Jadi secara klinis bisa juga ringan ya. Kadang-kadang tanpa gejala. Walaupun ada beberapa pemicu yang ada pada pasien itu kadang-kadang tidak menimbulkan gejala. Jadi pasien pun kadang-kadang tidak mengeluh. Mungkin diarenya bisa berhenti di bawah 1 minggu atau 2 minggu, kemudian berulang lagi. Tapi dia merasa mungkin ada makan sesuatu mungkin karena makan sesuatu itu dianggap sebagai sesuatu yang normal, maka itu tidak menjadi problema secara klinis dari pasien-pasien sindrom malabsorpsi ini. Atau mungkin kelompok ketiga adalah dengan klinis yang tidak ada, tapi ada kelainan laboratorium. Jadi beberapa pemeriksaan laboratorium yang kita kerjakan, menimbulkan kelainan disebabkan oleh tidak adanya absorpsi daripada saluran cerna. Nah, ini juga bisa terjadi. Berarti ini kalau kelainan terjadi, biasanya memang tanpa keluhan sama sekali. Dia merasa klinisnya masih biasa saja. Tapi nanti kalau diperiksa, akan ada rendah, karena memang kadang-kadang badan ini bisa juga adaptasi. Ya. Walaupun nanti adaptasi itu bisa kita lihat nanti dari pemeriksaan fisik yang kita kerjakan pada pasien-pasien ini. Nah, sebenarnya sindrom malabsorpsi ini adalah gabungan daripada gangguan pencernaan dan absorpsi. Nah, dari pencernaan sendiri tentunya gangguan di proses pencernaan makanan ya. Seharusnya makanan itu di bawah 1 mili ya baru bisa diabsorpsi ya. Nah, kalau terjadi gangguan pencernaan, maka akan timbullah gangguan absorpsi kira-kira gitu. Kemudian ada juga bisa gangguan di proses hidrolisa dari bahan-bahan gizi ya. Jadi pengaturan air pada usus-halus dan usus besar ini menjadi hal yang sangat penting dia ya. Baik itu diabsorpsi airnya atau dikeluarkan airnya ya. Kemudian berarti kalau sudah bagus pemecahannya, bagus hidrolisanya, prosesnya, maka bahan gizinya biasa sudah siap untuk diabsorpsi.
Jadi secara saluran cerna, maka saluran pencernaan itu sendiri juga berpengaruh terhadap absorpsi yang akan dikerjakan. Nah, itu lagi absorpsi itu banyak ya. Kalau kita bagi mungkin dari pancreatic insufficiency, misalnya gangguan di pankreas, misalnya ya kronik pankreatitis. Memang jarang kita sebutkan akut pankreatitis sebagai etiologi malabsorpsi ya, karena keluhan, padahal keluhannya juga ada juga ya, cuma memang malabsorpsi ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang kronik. Jadi kronik pankreatitis akan menurunkan enzim-enzimnya, dan enzimnya itu akan berpengaruh terhadap pencernaan dan absorpsi, kira-kira gitu. Kemudian sistem fibrosis di pankreas misalnya, atau pankreatik CA yang berpengaruh terhadap enzim-enzim yang dihasilkan. Atau juga gangguan di bile salt deficiency, jadi asam pedu yang berkurang, misalnya karena banyaknya pertumbuhan bakteri. Nah, beberapa penelitian juga membuktikan bahwa terapi dari HP juga yang sekarang terkenal itu juga bisa berpengaruh terhadap bakterial overgrowth ini ya. Kedua adalah pemberian antibiotik. Karena memang terapi HP itu kan kalau kita lihat kembali itu menggunakan 2 antibiotik. Dan ini salah satu efeknya adalah akan timbulnya bakterial overgrowth. Jadi sangat banyaknya bakterial dan ini akan menimbulkan gangguan daripada absorpsi ya. Gembung ya, sempah, banyak gas yang dihasilkan. Itu diantaranya adalah karena adanya bakterial overgrowth. Itu kalau yang biasa atau ringan. Nah, kalau bakterial overgrowth yang tinggi ini bisa menimbulkan sepsis ya. Jadi karena banyaknya pertumbuhan daripada bakteri dalam badan, dia akan menimbulkan sepsis. Jadi kelainan itu bahkan menimbulkan infeksi yang luas dan menyeluruh ke seluruh tubuh. Nah, sepsis ini menjadi satu hal yang berat untuk setiap pasien. Udah gangguan absorpsi, ada lagi sepsisnya, walaupun itu akibat dari gangguan absorpsi. Jadi makanya disebutkan tadi klinis daripada malabsorpsi itu bisa ringan, sedang bahkan bisa jadi berat. Beratnya kenapa? Karena udah timbul komplikasi daripada malabsorpsi tadi. Seperti disebutkan tadi sini ada bakterial overgrowth misalnya. Atau bahkan menimbulkan biliar obstruction. Ada pada pasien-pasien dengan biliar obstruction, sumbatan daripada saluran biliar itu asam apanya tidak akan turun sampai ke duodenum dan tidak akan berpengaruh terhadap makanan yang lewat misalnya begitu. Nah, ini juga akan menimbulkan gangguan penyerapan karena asam empedunya itu sedikit yang bisa sampai ke duodenum. Nah, kalau udah ada sedikit, tentunya pencernaan lemak dan absorpsi lemak jadi sangat terganggu. Atau kronik kolestatik. Kronik kolestatik ini biasanya ini kita sebut disebabkan oleh post hepatic jaundice misalnya. Nah, kronik kolestatis ini bisa juga disebabkan oleh biliary obstruction, bisa juga nanti disebabkan oleh adanya gangguan di ampula pateri, itu bisa juga, misalnya tumor ampula pateri misalnya, itu juga bisa menimbulkan kronik kolestatik. Nah, kronik kolestatik ini biasanya disebabkan oleh adanya sumbatan biasanya, sumbatan di saluran empedu. Nah, sumbatan di saluran empedu ini akan menimbulkan peningkatan bilirubin, karena bilirubin dihasilkan oleh hati, empedu, dan masuk ke duodenum. Nah, kolestatik yang terjadi ini, peningkatan bilirubin yang meninggi ini akan menyebabkan gangguan daripada seluruh tubuh, termasuk juga pencernaan. Ya, bahkan juga sampai ke kulit ya. Kadang-kadang kronik kolestatik ini menimbulkan gatal yang luar biasa ya, karena bilirubin sudah sampai ke permukaan kulit. Ya, jadi menimbulkan gangguan pruritus pada kulit ya. Nah, sementara ini juga kalau kita lihat kronik kolestatis ini juga tidak menghasilkan asam pedu yang sampai ke saluran cerna, dan ini pada akhirnya akan menimbulkan gangguan malabsorpsi. Atau etiologi malabsorpsi itu kita sebut dengan adanya gangguan di mukosa. Jadi tempat penyerapan itu yang berkurang atau tempat penyerapan itu yang tidak baik. Kenapa? Karena mungkin ada celiac disease ya, pada pasien-pasien celiac disease misalnya. Ya memang kalau kita lihat celiac disease ini nanti bila kita lihat langsung di saluran cernanya itu akan menimbulkan mukosa yang rusak ya. Jadi sehingga dia nggak bisa menyerap sama sekali. Atau Crohn disease. Crohn disease ya. Crohn disease ini juga kalau kita lihat dia mulai dari oesophagus, saya katakan itu seperti luka-luka kecil yang mulai dari oesophagus bisa sampai bahkan dari mulut bisa sampai ke kolon. Bisa kita bayangkan itu bagaimana penyerapannya ya dengan infeksi yang luas begitu.
pada pasien-pasien Crohn disease, atau post radioterapi pada pasien-pasien post radioterapi yang mendapatkan terapi langsung misalnya di abdomen, atau mungkin pada pasien-pasien tumor usus yang memerlukan radioterapi. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kerusakan mukosa. Jadi efek terhadap jaringan lunak yang ada di dalam abdomen karena adanya radioterapi juga berpengaruh terhadap absorpsi. Atau mungkin amyloidosis, ya, walaupun ini jarang, tapi juga bisa menimbulkan gangguan daripada malabsorpsi. Atau juga mungkin adanya operasi, ya, jadi pemotongan, pengurangan daripada luas permukaan daripada usus, ya, karena dia mendapatkan surgery atau operasi, ini juga berpengaruh terhadap malabsorpsi. Nah, secara patofisiologi mekanismenya adalah bisa disebabkan oleh faktor luminal di dalam lumen, atau disebabkan oleh faktor mukosa itu sendiri, mukosanya yang terganggu, atau juga karena posmukosa atau faktor vaskuler dan limpatik. Jadi pembuluh darah yang mendarahi daripada usus itu juga bisa berpengaruh terhadap absorpsi. Kalau dia menyumbat atau tersumbat, maka akan timbul kematian dari beberapa tempat yang didarahinya. Dan ini akan berpengaruh, pasti akan berpengaruh terhadap absorpsi daripada makanan. Nah, biasanya ini disebabkan oleh karena berkurangnya proses pemecahan makanan. Ini kita sebut dengan maldigesti tadi. Kemudian berkurangnya tadi proses dialisa, dan bisa timbulnya diare, stetore, dan beberapa penyulit sebagai akibat dari malabsorpsi tadi. Nah, ini berkumpul, ini kita sebut dengan malabsorpsi tadi. Kemudian ada beberapa lokasi yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan apa yang akan terjadi pada absorpsi pasien-pasien yang mengalami gangguan absorpsi. Ya, kita tahu dia gangguan absorpsi itu di usus halus yang paling besar. Di proksimalnya, di duodenum dan hidung, biasanya di situ nanti akan absorpsi daripada besi, zat besi, kalsium, vitamin yang larut air, atau lemak, dan gula. Jadi kalau misalnya ada gangguan di zat besi, kita perhatikanlah nanti kemungkinan besar ini ada selain itu di duodenum ataupun di ileum, misalnya begitu. Kemudian dari usus kecil yang tengah, ya, kemudian itu ada gangguan biasanya absorpsi dari gula, asam amino, dan vitamin yang larut dengan lemak. Kemudian di distal atau di terminal ileum, itu biasanya penyerapan asam amino, empedu, dan vitamin B12. Nah, sedangkan di usus besar sendiri biasanya itu berhubungan dengan air, elektrolit, dan beberapa bahan gizi dan vitamin. Ya, biasanya ini bisa terlihat nanti bila terjadi gangguan malabsorpsi. Ada beberapa faktor yang mendukung yang kita perhatikan pada pasien-pasien yang terjadi absorpsi. Yang pertama, luas permukaan usus. Ya, itu salah satu faktor pendukung terhadap absorpsi. Kalau bagus dia, maka penyerapannya juga akan bagus. Kemudian kelarutan makanan yang sampai ke usus. Kemudian motilitas usus, ya. Apakah itu kuat atau tidak, misalnya, atau motilitas fisik daripada usus itu sendiri, atau fili-filinya, ya, permukaan daripada usus itu, ya. Nah, motilitasnya itu juga ada di situ. Jadi ada di ototnya sendiri, ada juga di filinya. Nah, gerakan-gerakan ini juga penting, ya. Makanya kadang-kadang bila tinggi sekali gerakan ususnya, berarti penyerapan dari fili itu juga berkurang, ya. Dia nggak bisa cepat untuk menyerap, sehingga bahan-bahan makanan itu bisa lewat sampai ke tinja. Kemudian adanya pelepasan-pelepasan dari ikatannya, kan ada beberapa ikatan, maka kita sebutlah tadi adanya ikatan-ikatan hidrolisis, misalnya, ya, kegiatan hidrolisis dari makanan, misalnya. Itu adalah membuka atau mengurai zat dari ikatannya dan menarik air atau memberikan tambahan air untuk pelarutannya. Kemudian adanya koordinasi, ekskresi, absorpsi, dan motilitas. Ini biasanya berhubungan dengan persarapan atau neurologi. Kemudian ada gangguan sensori, ya. Memang di dalam fili itu sendiri sudah ada zat-zat untuk mensensor apakah rangsangan itu sampai pas atau tidak. Mungkin kalau kita ingat dulu bagaimana percobaan untuk menghasilkan air liur dengan merangsang pemberian makanan di jam-jam tertentu, begitu juga lah pada pasien-pasien ini. Sehingga waktu dan waktu absorpsi itu juga kita bisa ketahui dari melihat adanya timing atau waktu-waktu absorpsi tadi.
Kemudian juga faktor pendukung absorpsi adalah pembuluh darah dan limpa ya. Pembuluh darah tadi sudah kita sampaikan, limpa juga demikian ya. Dia bisa juga membesar misalnya begitu dan akan berpengaruh, bahkan juga bisa menekan daripada usus, sehingga ususnya juga terkurang daripada absorpsinya. Nah, kelainan-kelainan ini dihubungkan dengan kolesterol, misalnya contohnya pencernaan tidak kuat. Itu biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit hati atau penyakit saluran empedu atau resesi lambung. Ya, jadi resesi lambung itu adalah operasi lambung di mana lambung dikurangi permukaannya sehingga akan menimbulkan pencernaan yang tidak adekuat. Kemudian permukaan absorpsi yang berkurang atau mukosal tadi etiologinya tadi. Misalnya pada resesi usus halus misalnya. Ini jelas berarti permukaan absorpsi itu berkurang, maka kita mesti berhati-hati dengan adanya gangguan absorpsi akibat adanya reseksi tadi. Kemudian pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Ini juga salah satu faktor yang mesti benar-benar kita perhatikan untuk kejadian daripada absorpsi ini. Inilah yang kadang-kadang menjadi perhatian bagi kita timbulnya sepsis pada pasien-pasien dengan malabsorpsi. Kemudian ada sumbatan limpatik, maka kelenjar limpa juga berpengaruh pada penyakit limpa itu. Sumbatan itu akan berpengaruh terhadap absorpsi tadi. Kemudian gangguan seperti gangguan kardiovaskuler misalnya, sumbatan atau bendungan aliran darah pada usus ya yang disebabkan oleh adanya penyakit kardiovaskuler. Kemudian penyakit radang atau infeksi pada mukosa usul misalnya, apa misalnya enteritis misalnya, amyloidosis, eosinofilik, atau penyakit umum yang menyerang juga ikut usus halus ya, misalnya dermatitis, apakah psoriasis misalnya, itu juga atau herpetiform misalnya, itu juga berpengaruh terhadap mukosa ya, mukosa usus. Jadi hampir semua mukosa yang diserang dan ternyata penyakit sistemik juga bisa berpengaruh terhadap absorpsi daripada makanan di usus. Kemudian ada beberapa kelainan biokimia atau genetik yang mesti kita perhatikan untuk melihat adanya apakah pasien malabsorpsi atau tidak. Kemudian ada beberapa kelainan endokrin dan metabolik, misalnya, contohnya hipoparatiroid misalnya, atau insufinsi adrenal, atau hipotiroid sendiri ya, atau tumor di pankreas, ya, atau sindrom karsinoid. Nah, ini ada kelainan-kelainan sistemik yang berpengaruh terhadap absorpsi. Nah, bisa terhadap mukosanya itu sendiri, bisa juga terhadap motilitasnya. Ya, yang semuanya itu pada akhirnya juga akan menimbulkan malabsorpsi. Makanya juga pemeriksaan laboratorium malabsorpsi pada pasien-pasien dengan kelainan endokrin dan metabolik ini mesti kita kerjakan supaya bisa kita buktikan bahwa malabsorpsi itu berasal dari sistemik, bukan berasal dari lokalis. Kemudian ada beberapa obat yang bisa menimbulkan gangguan absorpsi ya tentunya. Kemudian apa gejala dan tanda daripada malabsorpsi? Nah, salah satu di antara terjadi malnutrisi dan berat badan yang berkurang. Nah, makanya karena malabsorpsi kronik, dia baru kita bisa lihat setelah berapa minggu atau berapa bulan. Oh, rupanya terjadi penurunan berat badan. Ya, kadang-kadang pasiennya bisa senang juga, kok bisa turun berat badan. Padahal tidak ada tindakan untuk menurunkan berat badan. Nah, ini mungkin ada malabsorpsi. Dan bisa bila kita nilai akan terjadi biasanya malnutrisi daripada pasien-pasien ini. Ya. Dan salah satu tandanya tentunya akan melakukan pemeriksaan berat badan. Kalau kita dewasa bisa dengan timbangan saja sudah bisa kita nilai apakah berat badannya bertambah atau tetap ataupun berkurang. Kemudian terjadi diare atau mencret ya. Diare yang kadang-kadang bisa berlendir, kadang-kadang bisa berdarah. Nah, kalau diare saja mungkin kadang-kadang nggak menimbulkan apa ya, menimbulkan keinginan pasien untuk datang ya. Tapi kalau sudah nanti berlendir, berdarah, nah itu baru biasanya datang. Dan itu biasanya sudah berat biasanya ya. Kalau udah ada lendir, ada darah, biasanya itu sudah kronik dan itu biasanya sudah hampir bagian kolon dan bagian halusnya itu sudah terlibat ya. Kemudian ada nokturia dan anemia. Anemia udah jelas lah. Kalau dia misalnya buang air besarnya berdarah, juga akan menimbulkan anemia atau anemia yang disebabkan oleh penyerapan daripada besi tadi yang terganggu di usus misalnya tadi. Itu juga menimbulkan anemia ya. Kemudian ada nampak nanti tanda-tanda di bibir misalnya ada glositis misalnya ya, di lidah misalnya. Kemudian juga secara umum bisa juga kita lihat adanya udema ya. Udema karena malabsorpsi. Biasanya udema malabsorpsi ini biasanya sistemik ya.
Yang paling menonjol itu paling sering misalnya di kaki misalnya, atau di wajah, atau di perut misalnya. Nah, tapi yang paling sering itu biasanya di kaki, di wajah, baru kemudian di perut biasanya gitu. Dan udema ini biasanya berhubungan dengan tentunya gangguan protein absorpsi, absorpsi protein ya dari usus ya. Nah, gangguan itu akan menimbulkan tahanan cairannya. Jadi kalau hipoalbumin pada pasien-pasien malabsorpsi itu, dan sifat hipoalbumin adalah penahan daripada cairannya. Dia akan mampu menahan cairan sehingga di dalam badan itu akan banyak cairan. Ini kita sebut dengan udema. Nah, kita bisa tahu nanti kalau kita periksa albumin darah, misalnya itu kita periksa. Nah, kalau dia rendah, oh berarti malabsorpsi ini sudah menimbulkan penurunan daripada albumin. Itu dibuktikan, dari mana kita tahu? Kita buktikan dengan pemeriksaan darah dan secara fisik kita lihat adanya udema. Udema itu bisa juga di bawah mata, di pretibia, di bawah, di kaki, atau mungkin di abdomen ya. Abdomen mungkin kita sebutlah nanti namanya sites kalau dia berada di dalam kapum abdomen. Kalau dia berada di kulit juga bisa. Makanya kulit perut itu bisa juga udem. Nah, ini mungkin yang menjadi perhatian ya, dua-duanya bisa terjadi. Asites bisa terjadi pada pasien-pasien malabsorpsi karena hipoalbumin, udema di kulit daripada perut juga bisa terjadi karena adanya hipoalbumin tadi. Jadi bisa di dua tempat. Nah, ini mesti hati-hati kalau kita ingin melakukan misalnya aspirasi cairan asites misalnya. Sebab udemanya ini nanti akan mengalir terus, akan tindakan kita untuk melakukan aspirasi asites itu menyebabkan terus keluar air yang dari perut, tapi padahal ya karena adanya air di bawah kulit kita sebut dengan udema. Kemudian ada gangguan haid atau aminore, kemudian ada sakit tulang. Kemudian juga ada kurang vitamin A ataupun perdarahan. Nah, perdarahan ini jadi penting juga bahwa itu adalah salah satu tanda daripada malabsorpsi ya. Kemudian tetani dan parestesia ya. Ini juga banyak dikeluhkan daripada pasien-pasien kita. Kemudian flatus ya, atau buang angin. Nah, ini yang seru sedikit mungkin ini. Makanya nanti kalau ada kawan yang rasanya kok aromanya luar biasa dari flatusnya, mungkin dia sudah malabsorpsi itu, jangan-jangan. Ya, itu sudah bisa lah diperiksakan. Atau nanti diperiksakan fisik diagnostiknya lah. Kemudian juga ada gejala tentang alergi ya. Alergi itu kadang-kadang bisa di kulit, bisa kita lihat tuh, adanya gatal, adanya urtikaria ya. Kemudian yang ke-14 ini saya sebutkan tadi sehubungan dengan udema tadi adalah adanya asites, cairan yang berkumpul di kapum abdomen. Nah, asites ini selain daripada tanda malabsorpsi juga beberapa tanda dari katakanlah pasien-pasien hati misalnya sirosis hepatis misalnya. Atau juga asites ini bisa juga tanda daripada kegagalan jantung kanan. Nah, maka salah satu tanda dari gagal jantung kanan itu adalah adanya asites di kapum abdomen. Atau juga bisa menurunkan distensi abdomen karena mungkin motilitasnya yang tinggi, nyeri, bahkan mungkin kadang-kadang bisa konstipasi kan. Konstipasi ini menimbulkan terjadinya distensi abdomen. Ini juga penting kita perhatikan, dan ini semua bisa kita anamnesis dan kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini yang penting ya, bahwa adanya ini untuk kita anamnesis, ini perlu kita perhatikan dan untuk kita lakukan pemeriksaan fisik diagnostik. Nah, berapa fisik diagnostik yang jelas itu mungkin ya anemia bisa kita lihat, kemudian udema bisa kita lihat, asites bisa kita periksa, distensi abdomen juga bisa kita periksa. Misalnya kalau masuk blok dis biasanya ada beberapa pemeriksaan khusus untuk asites dan distensi abdomen. Nah, khusus untuk kita semua, perhatian kita ke bagaimana cara kita memeriksa asites ini menjadi penting karena ini diagnostik yang hampir selalu kalau kita masuk ke penyakit dalam, kita akan kerjakan ini, melakukan pemeriksaan asites dan distensi abdomen. Jadi sudah bisa kita gunakan lah nanti pemeriksaan fisik, palpasi, perkusi, auskultasi untuk melakukan pemeriksaan asites dan distensi abdomen. Nah, kemudian apa tes yang bisa kita kerjakan untuk melihat adanya malabsorpsi? Ya tentunya dengan melakukan pemeriksaan darah ya, hematologi tes misalnya. Apa yang kita lihat AB dihubungkan dengan anemi. Eritrosit kita hubungkan juga dengan anemi. Hematokrit juga nanti kita hubungkan dengan anemi juga. Baru kita lihat leukosit. Leukosit ini kita hubungkan nanti dengan apakah sudah terjadi infeksi
yang tadi kita sebut dengan bacterial overgrowth tadi atau belum misalnya, atau mungkin sudah terjadi kronik pankreatitis yang berulang misalnya, atau meningkat misalnya. Itu bisa kita juga lihat dari leukosit tadi. Kemudian beberapa tes adalah memeriksakan nilai trigliserida misalnya. Kemudian kolesterol, albumin, ini yang tadi kita kisahkan tentang albumin, bahwa albumin akan terjadi penurunan pada pasien-pasien yang malabsorpsi. Kemudian pemeriksaan besi, kita tahu bahwa penyerapan besi ada di usus halus, dan ini menjadi penting, dihubungkan juga lagi nanti tentunya dengan pemeriksaan HB tadi. HB tadi yang menurun disebabkan oleh adanya besi yang menurun atau tidak. Kalau ini komplit HB turun, pasien anemi, kemudian ada besi yang menurun dari hasil pemeriksaan kita, nah ini sudah sangat besar kita mengatakan ini suatu malabsorpsi, adanya defisiensi daripada anemi, defisiensi besi namanya. Dan itu biasa terjadi pada pasien-pasien malabsorpsi. Kemudian juga kita cek nanti kalsiumnya, fosfor, dan magnesium sebagai serapan-serapan dari ususnya. Kemudian juga prothrombin time dan asam folat. Asam folat ini nantinya kita hubungkan untuk bagaimana anemi ini, apakah anemi ini karena kekurangan asam folat atau karena kekurangan besi. Karena terapinya tentunya berbeda antara kedua anemia tadi. Kemudian juga kita akan mengerjakan tes tinja. Lemak tinja itu dihitung, dikumpulkan tinja 1 hari 1 malam, kemudian dinilai berapa lemaknya. Kalau di bawah 7 gram, dengan diet 100 gram lemak per hari, nah berarti itu sudah terjadi gangguan absorpsi, kira-kira gitu ya. Kemudian pH-nya dinilai. Kalau pH-nya di bawah 5,5, berarti ini kemungkinan sudah terjadi malabsorpsi karbohidrat. Kemudian kultur atau isi tinja tadi, apakah ada pertumbuhan bakteri? Ya, kadang-kadang kita juga bisa periksa beberapa bakteri yang ada di feses misalnya. Dan ini juga menjadi penting juga. Kalau dia misalnya timbul beberapa bakteri yang seharusnya tidak ada, atau jumlah yang normal itu menjadi ada dan banyak, nah ini kemungkinan juga terjadi gangguan malabsorpsi. Nah biasanya pertumbuhan bakteri ini selalu kita hubungkan atau menjadi perhatian bagi kita bila pasien-pasien menggunakan antibiotik. Ya. Kalau kita tahu sekarang penggunaan antibiotik kan cukup banyak dan luas, dan ini menjadi perhatian bagi kita bahwa itu juga akan bisa menimbulkan gangguan malabsorpsi atau bahkan mungkin peningkatan daripada bakterial overgrowth-nya. Kemudian tes pernapasan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, untuk melihat adanya malabsorpsi lemak, untuk melihat malabsorpsi karbohidrat, dan pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Kemudian ada beberapa pemeriksaan radiologi ya, atau tindakan ya. Misalnya kita lakukan endoskopi. Ya. Pada beberapa pasien, endoskopi ini biasanya batas akhir daripada endoskopi alat itu adalah sekitar di pertengahan daripada duodenum. Jadi kalau ada bulbus duodenum, ada second part duodenum, ada third part duodenum, ada fourth part duodenum. Nah biasanya alat endoskopi ini hanya sampai di second part duodenum. Jadi kalau kelainan-kelainan itu ada di ampula patri tadi, mungkin dia hanya bisa melihat, ya, tidak bisa mengobserv, ya. Jadi dia hanya bisa melihat, karena alatnya endoskopi ini atau gastroskopi khususnya itu tidak bisa sampai ke duodenum yang third part atau fourth part tadi, sehingga mungkin ampula patri tidak lihat. Maka kalau ingin melihat ampula patri tadi, biasanya kita menggunakan alat yang kita sebut dengan alat IRCP misalnya, karena memang alat IRCP itu khusus untuk melakukan observ ke saluran empedu, dan ampula patri adalah pintu masuknya ke saluran empedu di atasnya. Jadi dengan menggunakan alat RCP tadi, mungkin kalau kita mau ingin mengetahui apakah ada sumbatan di ampula patri, atau mungkin kita bisa juga melihat adanya sumbatan di saluran empedu, itu kita kerjakan dengan RCP. Nah khusus untuk saluran empedu itu sendiri ada beberapa pemeriksaan juga yang bisa dikerjakan saat ini ya. Contohnya MRCP ya, magnetic resonance ya, CT scan so gitu. Itu juga bisa, dan itu bahkan bisa memasukkan kontras langsung ke saluran empedu. Nah di saluran empedu tadi bisa kita lihat di mana sebetulnya sumbatan itu terjadi misalnya begitu. Apakah di intrahepatik atau di percabangan intrahepatik kanan kiri, atau mungkin di common bile duct-nya, atau mungkin di
pas di pintu sistitik tadi, dak pada pasien-pasien infeksi daripada gallbladder misalnya gitu, atau mungkin di pankreatik duct, ya saluran empedu yang berbatas dengan pankreatik duct, itu bisa kita juga lihat dengan MRCP. Nah, saluran empedu ini kadang-kadang terpengaruh juga dengan beberapa penyakit di sekitarnya, contohnya adanya tumor di pankreas misalnya, di kaput pankreas misalnya, itu juga bisa berpengaruh terhadap saluran empedu itu sendiri. Nah, MRCP tadi akan memastikan sebenarnya sumbatan itu ada di mana. Dan beberapa tindakan yang bisa kita kerjakan, untungnya itu adalah bisa kita melakukan biopsi dan aspirasi. Jadi memang kita tidak bisa dengan alat IRCP atau MRCP, kita tidak bisa melihat organnya langsung, nggak bisa masuk kita ke duct pankreatik duct untuk ke pankreasnya, tapi kita bisa mengaspirasi. Jadi cairan-cairan yang keluar dari pankreatik duct itu bisa kita aspirasi. Kita sedot cairannya, kita periksakan. Itu bisa juga kita kerjakan. Atau kalau itu berada di ampula pateri, kita bisa lakukan biopsi langsung. Ya, mungkin ada sesuatu di ampula pateri, kita bisa biopsi. Itu bisa juga. Kemudian ada beberapa CT scan, foto abdomen yang bisa membantu kita mungkin adanya beberapa penyakit yang berhubungan dengan malabsorpsi. Nah, gambaran spesifik akibat malabsorpsi sebetulnya, kalau ada gangguan protein, bagi kita perhatikan adalah ada nggak udema nggak? Ada berat badan menurun tidak? Kemudian ada nggak penyusutan daripada otot-otot? Jadi orangnya lebih kurus dari biasanya. Dan otot-otot yang aktif itu juga berkurang. Nah, kemudian kalau itu merupakan gangguan karbohidrat, yang perlu diperhatikan ada nggak pertumbuhan bakteri yang berlebih? Nah, ini dengan beberapa tes juga bisa kita kerjakan. Oh, bila ini terjadi berarti ini malabsorpsinya disebabkan oleh adanya malabsorpsi karbohidrat. Kemudian adanya gangguan di zat besi misalnya. Nah, ini apa yang kita anamnesis atau kita periksakan. Periksakan juga apakah ada gangguan rasa dan ada nggak gangguan waktu penyembuhan luka misalnya gitu. Atau adanya glositis ya, atau lamanya luka dari sembuh-sembuhan, atau adanya anemi. Ini zat besi atau yang tadi bisa bergabung dan bisa kita lihatkan. Kemudian adanya gangguan kalsium dan magnesium, kita lihat adanya gangguan di vaskulitis ya, di pembuluh darah ya, vaskuler. Kemudian ada tetani dan parestesia. Nah, baik. Yang terakhir adalah bagaimana kita memperhatikan pasien malabsorpsi ini ya. Yang pertama kita lihat dulu klinis apa yang ada. Yang menonjol itu kalau dia malabsorpsi itu di diare, steatore, berat badan menurun, itu menonjol. Ya, ini supaya diperhatikan. Nah, bila ada ini, maka kita lakukan screening test yang tadi kita kerjakan. Apakah itu pemeriksaan darah, yaitu kalsium, magnesium, albumin, atau bahkan kolesterol, dan pemeriksaan tinja. Nah, bila kita lihat adanya anemi, kita periksa juga lah ferritinnya, vitamin B12-nya, ya, atau folatnya, asam folatnya kita periksa. Nah, dugaan kita pasti, ini kemungkinannya absorpsi nih. Jadi udah ada klinis yang menonjol, kemudian ada pemeriksaan laboratorium yang juga pas sesuai dengan malabsorpsi, ini kemungkinan adalah malabsorpsi kemungkinannya. Nah, kalau itu malabsorpsi, apa kita kerjakan? Cari etiologinya. Ya, etiologinya apa? Nah, dari klinis dan laboratorium tadi kira-kira ngarahnya kemana ini? Kira-kira gitu. Oh, malabsorpsi mungkin karena adanya gangguan protein misalnya, albuminnya rendah misalnya. Nah, itu berarti karena. Atau kolesterolnya mungkin. Ini mungkin karena lemak, gangguan lemak mungkin. Nah, kalsium mungkin, ini gangguan absorpsi di usus halus mungkin. Mungkin ada di mukosanya gangguannya. Nah, apakah itu misalnya kronisis misalnya, bisa juga dari hasil itu. Nah, nanti beberapa pemeriksaan tambahan kita kerjakan. Nah, kalau hanya dugaan kita, maka bisa kita kerjakan beberapa pemeriksaan tinja. Ya. Nah, lihat tinjanya, ada nggak steatore atau tidak. Kalau ada steatore, udah jelas ini. Ini suatu malabsorpsi. Malabsorpsi yang akan kita tindak lanjuti untuk mencari etiologinya. Nah, kalau tidak steatore, kita perhatikan lagi tentunya. Apalagi yang mesti kita perhatikan. Nah, beberapa pemeriksaan itu diantaranya adalah pemeriksaan desilose absorption test. Ya. Apakah ada atau tidak.
Nah, kalau itu normal misalnya, maka kita duga ini kemungkinan satu pankreatik insufisiensi. Berarti ada kemungkinan gangguan di pankreas. Nah, kalau misalnya itu liginya itu jelas dan memang cocok untuk suatu malabsorpsi, maka di mana ini tempatnya? Bisa di mukosa misalnya, bisa gangguan di pankreas, insufisiensi misalnya, atau gangguan vitamin B12 misalnya, atau adanya SIBO, ya bakterial overgrowth tadi. Nah, ketiga-tiganya bisa kita perhatikan bisa dengan melakukan beberapa pemeriksaan. Misal kalau gangguan di mukosa, apakah mukosa lambung, mukosa duodenum, bisa kita kerjakan esofago gastrostomi atau endoskopi tadi, atau duodenoskopi, ya kan? Nah, memang kesulitan sekali kalau kita mengerjakan pemeriksaan usus halus ya, karena usus sangat panjang, berlipat-lipat, alat pun juga sangat kesulitan sekali. Jarang juga kita kerjakan itu. Kadang-kadang kita pakai menggunakan kapsul aja, kapsul endoskopi biasanya. Ya jarang kita kerjakan dengan gastro duodenoskopi. Kemudian kalau itu satu gangguan adanya pankreatis yang insufisiensi, maka mungkin foto abdomen sudah bisa kita kerjakan, pemeriksaan triksinogen bisa kita kerjakan, ya kemudian ada pemeriksaan feses juga bisa kita kerjakan. Kemudian kalau dia gangguan vitamin B12, ya itu bisa juga kita misalnya melakukan pemeriksaan antibodi, misalnya antibodi test misalnya, atau sealing test untuk memastikan vitamin B12 yang defisiensi. Kalau untuk SIBO tadi, tentunya bisa menggunakan endoskopi dengan biopsi, bisa juga kita kerjakan, atau dengan kontras. Nah, baik, ini mungkin yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Siregar? Halo? Iya, Dok. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Hasian ya? Iya, Dok. Ya, untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, ambil aja manfaat yang bisa diapakan, tapi tetap membaca buku adalah suatu hal yang harus kita kerjakan, karena kita akan menjawab ujian nantinya. Mungkin itu dulu ya, Hasian ya? Iya, Dok. Baik, Dok. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya.